Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Albi, inilah makanan saat puasa yang harus kita hindari. Harus menahan lapar saat berpuasa cenderung membuat orang memakan segalanya saat berbuka dan juga sahur. Padahal sebaiknya kita harus memilih makanan yang sehat saat puasa agar tubuh kita tetap fit dan juga perut kita tetap sehat. Terapkanlah pola makan yang sehat dan juga seimbang selama berpuasa. Selain itu, ada juga beberapa makanan yang perlu kita hindari saat berpuasa karena ternyata dapat membuat kita cepat lapar atau bisa membuat perut kita menjadi kacau. Nah, inilah beberapa makanan yang perlu kita hindari saat berpuasa. Yang pertama, gorengan. Tak bisa disangkal, gorengan adalah salah satu makanan yang paling menggoda dan harus disantap saat berbuka ataupun sahur. Tapi tahukah sobat bahwa lemak dan juga minyak yang berlebih memberikan efek buruk bagi tubuh kita? Karena sobat yang rutin makan gorengan saat berbuka puasa, jangan kaget kalau berat badan kita akan bertambah usai puasa telah selesai. Nah, timbunan lemak jahat memang bisa menyebabkan kegemukan. Minyak dari gorengan juga dapat mengendap lama di saluran pencernaan kita. Hal ini akan mengganggu sistem pencernaan. Jadi sebaiknya pilihlah makanan saat puasa yang lebih sehat, misalnya sayuran dan juga buah-buahan. Yang kedua, kopi. Jika kita terbiasa minum kopi setiap hari, pasti akan susah meninggalkan kebiasaan ini saat puasa. Sebenarnya kita tidak perlu menghentikan total kebiasaan minum kopi tersebut. Yang perlu kita perhatikan adalah pilihlah waktu meminum kopi. Selain harus menghindari beberapa macam makanan saat puasa dibatalkan, para ahli juga menganjurkan untuk tidak minum kopi saat berbuka puasa. Hal ini karena kafein pada kopi bisa meningkatkan pelepasan asam di lambung yang masih kosong. Akibatnya pencernaan kita akan terganggu. Kalau mau minum kopi, tunggulah 2 jam setelah puasa. Nah, di waktu-waktu ini kadar gula darah kita akan kembali dan sistem pencernaan kita akan lebih aman dalam menerima kopi. Kopi bisa juga diminum saat sahur agar kita tetap terjaga saat bekerja selama puasa. Tetapi jangan berlebihan, karena kopi dan juga minuman berkafein lainnya dapat merangsang tubuh kita kehilangan cairan dengan cepat melalui buang air kecil. Yang ketiga, makanan pedas. Kabar baik untuk pencinta makanan pedas, kita tidak perlu berhenti mengkonsumsi makanan pedas, tetapi porsinya lah yang harus kita kurangi. Jenis makanan ini bisa membuat pencernaan kita terganggu dan kita lebih beresiko menderita diare. Kalau sampai terkena diare, penyerapan nutrisi yang masuk dalam tubuh juga akan tidak maksimal. Hasilnya, tubuh akan kekurangan energi saat berpuasa. Nah, jika kita mau makan pedas, jangan berlebihan. Kalau porsinya cukup, makanan pedas bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Misalnya, makanan pedas bisa membantu kita sulit BAB selama berpuasa. Nah, selain itu, vitamin dan juga mineral yang terkandung dalam cabai baik untuk tubuh kita. Yang keempat, makan dan juga minuman yang manis. Berbuka puasa memang harus dengan makanan dan juga minuman manis. Tapi ingat, jangan asal pilih. Makanan manis memang bisa membantu kadar gula naik setelah seharian berpuasa. Namun jangan pilih makanan yang terlalu manis seperti misalnya kolak ataupun sirup. Nah, lebih baik kita pilih makanan dengan kandungan gula yang sehat seperti misalnya berasal dari buah-buahan. Contohnya semangka, kurma ataupun melon. Nah, kurma bisa menjadi makanan saat berbuka puasa yang baik untuk dikonsumsi karena tingginya karbohidrat kompleks yang dapat membantu proses metabolisme pada tubuh kita sehingga energi kita akan kembali normal. Yang kelima, makanan yang berlemak. Ada yang mengatakan lemak jadi makanan saat puasa yang baik untuk dikonsumsi, tapi juga ada yang menyarankan untuk menghindari lemak. Sebenarnya tak masalah mengkonsumsi lemak asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa membuat kita menjadi cepat gemuk dan membuat kinerja lambung kita menjadi berat. Lemak juga dapat membuat kita cepat kenyang dan kehilangan selera untuk mengkonsumsi makanan lainnya. Yang keenam, mie instan dan makanan kaleng.
Berhubung konsumsi makanan saat puasa lebih sedikit dibanding hari-hari biasanya, sebisa mungkin isilah perut dengan makanan yang segar dan juga sehat. Kalau tidak terpaksa, jangan konsumsi mie instan ataupun makanan kaleng saat berbuka puasa ataupun sahur. Mie instan bisa membuat tubuh kita kesulitan menyerap nutrisi dari makanan bergizi lainnya. Mie instan juga bisa membuat kita tidak punya tenaga saat berpuasa. Nah, rasa kenyang yang dihasilkan saat sahur hanya sementara, sedangkan makanan kaleng mengandung nilai gizi yang lebih rendah dari makanan segar. Yang ketujuh, makanan yang terlalu asin. Makanan yang terlalu asin juga perlu kita hindari selama berpuasa. Efek jangka panjangnya jelas tidak baik, bisa memicu darah tinggi dan juga hipertensi. Jika mengkonsumsi makanan yang asin-asin pada saat sahur, kita akan merasa lebih haus dan bisa membuat tubuh kita kekurangan cairan alias dehidrasi. Nah, inilah alasan kenapa garam bisa membuat atau mengikat air dalam tubuh lalu ditahan di sela-sela sel. Jadi cairan tersebut tidak disebarkan ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, dengan mengerti makanan saat puasa yang perlu kita hindari, kita bisa menjaga asupan makanan ke tubuh dengan lebih baik juga. Nah, di video sebelumnya juga kita telah membuat video tentang makanan yang baik untuk dikonsumsi saat berpuasa. Jika kamu ketinggalan videonya, jangan lupa untuk tonton, nanti linknya akan kami sertakan di atas atau kami tulis di deskripsi box. Nah, itulah beberapa makanan yang perlu kita hindari saat berpuasa, baik saat sahur maupun berbuka. Jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang kamu miliki agar lebih banyak orang yang tahu apa saja makanan yang perlu dihindari saat berpuasa. Dan jika kamu punya rekomendasi makanan lain yang memang perlu dihindari saat berpuasa, jangan lupa untuk tulis pesan kalian di kolom komentar ataupun request video lain yang perlu kita buat sehingga menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.